Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليه النشور. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في نيتنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في مجلسنا وبارك لنا في أهلنا وذرياتنا وبارك لنا في أوقاتنا وبارك لنا في حينا بركة مع بركة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اهدنا ووفقنا لما تحبه وترضاه. Allahumma amin. Amma ba'du. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat, para hamba Allah, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon pada Allah taufik dan ridhonya di subuh ini untuk melanjutkan pembahasan dari kitab Tajul Arus dalam satu tema besar, tazkiyatun nafs, atau menyucikan diri, menyucikan jiwa kita. Terakhir di Jumat pekan yang lalu kita diberikan tips oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Seandainya kita merasa sudah banyak ketertinggalan dalam kebaikan-kebaikan yang disyariatkan, yang diridhoi Allah itu, maka bolehlah dia dijemput, bolehlah dia dikejar dengan dua amalan ringan. Dua amalan ringan. Yang pertama adalah zikir subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Kemudian satu lagi adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak lain bukan masalah jumlah zikir itu yang akan mengejar jumlah amal yang tertinggal, bukan. Karena ini kan amal sunnah. Kalau yang kita tinggalkan itu, yang tidak kita kerjakan di masa lalu itu, yang dirasa sangat banyak kekurangan itu amal wajib, maka kewajiban tidak akan bisa disusul oleh yang sunnah. Nilai kewajiban tetaplah yang paling tinggi. Tapi Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah, yang dimaksud dari merutinkan dua zikir atau dua kalimat tadi adalah untuk mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala di hari ini dan sisa hari-hari kita. Ketika ridha Allah sudah dapat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pernah menyampaikan ada orang-orang yang nanti di akhirat, di yaumul mahsyar, ada orang-orang yang sudah tidak ada kepercayaan dirinya lagi dengan amalannya, karena seluruh amalnya adalah keburukan. Tapi karena ada yang Allah ridhoi pada dirinya, maka Allah bersedia mengampunkannya. Jadi seperti punya jalan bypass. Jadi kalau tidak bisa dikaja amal itu lagi,
masih terasa kurang ya. Ingat ini babnya bukan berarti kita tidak mengejar mengganti kewajiban-kewajiban yang tertinggal. Berupayalah kita untuk mengqadha kewajiban-kewajiban yang tertinggal itu selama kita masih tahu ada yang tertinggal kewajiban itu. Apalagi kalau kita tahu betul, tahu persis berapa jumlahnya yang tertinggal. Oh, sekian jumlah puasa yang belum, yang terhutang kita ya, tunaikan. Sekian jumlah salat yang kita terhutang pada Allah Subhanahu wa taala ya, qadha. Oh, kira-kira sekian ya, tunaikan. Walaupun cuma kira-kira. Setelah itu, buatlah dua amal ini. Mudah-mudahan dapat ridha Allah, mudah-mudahan kekurangan, kelalaian, dosa kita itu dengan ridha Allah Allah bersedia menghapuskannya kelak. Negeri Caria boleh bypass lah, ridha Allah. Ya. Kalau minta ampun, minta ampun, minta ampun, ya, minta dikurangi kadang-kadang, ya, kadang-kadang hati itu belum merasa selesai dengan yang seperti itu, maka dicari yang lebih tinggi dari itu, yaitu ridha Allah. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama kita dalam menganjurkan wirid dan zikir harian itu tidak pernah absen dari dua jenis itu. Subhanallah wa bihamdih. Paling yang lengkapnya ya, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimati. Nah, kemudian salawat. Salawat dari yang paling sederhana sampai yang paling lengkap, salawat Ibrahimiyah ya, yang paling sempurna. Nah, itu tidak ada pagi, petang ya, dibaca. Mudah-mudahan ridha Allah kita dapatkan sehingga diri ini menjadi lebih bersih. Nah, lalu kemudian ya, disambung kalimat Imam Ibnu Athaillah Sakandari rahimahullah wa nafa'anallahu bihi wa bi'ulumi. Wa yurwa, ada satu riwayat dan diriwayatkan gitu ya, yurwa. Diriwayatkan, maksudnya apa? Diriwayatkan dari Rasulullah, dari sahabat, dari generasi awal. Annahu ma min masidin yusad wala min syajaratin tuqta. Tidak ada satu binatang pun yang diburu atau dibunuh. Dan tidak ada satu pohon pun yang dipotong, yang tumbang. Ya. Illa bighaflatiha an dzikrillahi azza wa jalla. Melainkan karena satu kelalaian dari zikrullah. Ya. Bahwa ada binatang itu yang diburu. Ya. Ada pohon yang dipotong. Nah, di situ ada kelalaian dari zikrullah. Masya Allah. Jadi ini apa ini? Ya. Apakah ini bagian dari fikih ekologi? Ya? Yang belakangan agak heboh orang tentang apa namanya? Tentang bagaimana menjaga alam. Ya. Yang kemarin viral itu tentang tambang, ya, tambang merusak lingkungan segala macam. Ya, di sini Imam Ibn Athaillah Sakandari mengatakan akibat dari kelalaian dari zikrullah itu, nah itu diantara akibatnya itu, ya, bahwa tidak ada ya, binatang ya, masid itu hewan buruan yang diburu, pohon yang dipotong ya, yang ditebang, kecuali itu karena ada kelalaian dari zikrullah. Li'anna sariq la yasriqu baitan wa ahluhu aiqaz. Karena seorang pencuri itu, ini kembali beliau membuat sebuah perumpamaan pada kita tentang kelalaian. Karena orang yang mencuri itu tidak mencuri satu rumah dia,
Tidaklah dia lancarkan aksi pencuriannya itu ke satu rumah ketika orang di atas rumah itu bangun, terjaga. Kapan dia mencuri? Bal ala ghaflatin aw naumin. Tapi ketika orang yang punya rumah itu lalai, lengah dan tidur. Jadi maling itu, pencuri itu, maling ya. Itu masuk ke rumah karena kelalaian yang punya rumah. Atau yang punya rumah sedang tidur. Kalau sedang bangun, sadar, penuh perhatian ya, dengan kondisi rumahnya, itu susah maling masuk. Jadi masuknya maling karena apa? Kalau enggak tidur, kalau enggak lengah, lalai. Yang punya rumah maksudnya. Ya. Nah, itulah kesempatan bagi maling. Begitu pula dengan diri kita ini. Ya, masuknya tipu daya setan, masuknya kelalaian-kelalaian dan perbuatan dosa dan maksiat ke dalam diri, itu karena hati kita itu lalai. Hati kita itu tertidur, ketiduran dia hati. Jadi kalau mata ini saja yang tidur, hati tidak tidur, nah itu masih aman. Yang berbahaya itu ketika hati itu yang ketiduran. Takalo hati itu. Apa artinya kalau hati yang tidur, hilanglah kesadaran penuh, kata para ulama kita tentang tidur itu ketika hati itu tertutup. Jadi bukan ketika mata tertutup orang tidur, ketika hati tertutup. Tapi di antara prosesnya memang mata dulu, baru kemudian hati tertutup, baru kita masuk ke dalam tidur, bahkan masuk ke dalam tidur yang sangat dalam, yang sangat lelap. Ya. Nah, itu karena hati tertidur. Nah, dalam masalah-masalah kejiwaan, ya, masalah perkara pahala dan dosa pun begitu. Ketika hati lalai, disitulah masuk dosa. Disitulah masuk bisikan setan. Disitulah kita kemudian mengiyakan, ya, membenarkan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah SWT. Jadi beriringan antara kelalaian kita dengan kelalaian hati kita, dosa kita dengan tadi tertutupnya hati. Berarti yang paling penting yang harus kita lakukan untuk menjaga agar diri ini tidak dimasuki oleh dosa-dosa itu apa? Hati itu buat sadar. Hati itu buat hati itu terbangun. Buat hati itu bangun ya, melihat. Karena di hati itu kan ada mata juga, Pak. Mata itu kan bukan yang di badan fisik kita ini saja. Di hati itu juga ada matanya. Kita sering sebut mata hati. Cobalah kamu lihat dengan mata hati, kata orang. Nah, buat mata hati itu terbangun. Dengan apa dia bisa terbangun? Dengan tadi zikrullah, salawat kepada Rasul. Itu membangunkan hati. Salat itu bagian dari zikir. Salat zikir atau tidak? Zikir. Ayat yang apa? Yang kita sering baca itu tentang soal Ankabut itu, kalau kami tidak salah kan lanjutannya. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala dzikrullahi akbar. Salat itu mencegah dari kejian dan kemungkaran, dan sungguh zikrullah, mengingat Allah itu adalah sesuatu yang sangat besar, yang sangat agung. Allah baru menyebut salat yang hebat, lalu kemudian Allah menyebut zikir yang agung. Maka kata para ulama, mana dia zikir yang agung itu? Ya salat itu. Maka salatlah zikrullah. Aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk berzikir kepadaku, mengingat. Jadi kalau ingin membangun zikrullah, menghidupkan mata hati, menyadarkan hati kita itu supaya tidak dimasuki oleh maling-maling, ya. Nah, apa yang harus dilakukan? Buatlah zikir, termasuk sholat, termasuk membaca Quran, Dan yang paling ringan adalah yang tadi seperti tadi. Ya, subhanallah wa bihamdi. Itu ringan sekali. Tapi Rasul mengatakan subhanallah wa bihamdihi itu apa?
Dua kalimat yang ringan, khafifatani fil lisan. Ringan di lidah tapi berat di timbangan. Sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah dimudahkan jalan kita. Dimudahkan betul ini supaya hati itu mudah terjaga. Tapi berapa banyak orang yang tidak mengambil itu. Jadi Rasul itu mengajarkan amal dari yang besar-besar, yang hebat-hebat, yang berat-berat. Dan beliau mengajarkan kaidah ya, bahwa pahala di sisi Allah itu, nilai amalan di sisi Allah itu sangat berbanding lurus dengan tingkat kesulitan amal. Semakin sulit jiwa itu dalam menyempurnakan amal, dan dia sempurnakan, maka semakin besar pahalanya. Itu kaidah dasar. Kenapa? Dalam amalan yang sulit, jiwa sulit untuk menyempurnakan amal itu, tapi dikerjakan juga. Berarti apa yang ada di situ yang paling besar di dalam diri? Kesabaran. Dan orang tidak masuk surga diantaranya kecuali karena ada masuklah ke surga karena kesabaran kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran. Makanya semakin berat amal ya, oleh jiwa, tapi dia kerjakan juga, berarti semakin besar pahalanya di sisi Allah. Salat subuh ini besar nilainya karena berat. Salat tahajud besar nilainya karena berat. Puasa besar nilainya karena berat. Ya, tidak mudah bagi diri untuk mengerjakan. Nah, itu satu kaidah. Tapi kemudian Rasulullah juga tahu bahwa umat ini banyak juga yang tidak sanggup dengan yang berat-berat itu. Banyak juga umat ini yang sangat tipis kesabarannya. Maka diajarkan yang ringan-ringan. Seperti tadi itu, subhanallah wa bihamdi. Supaya semua diri kita ini mendapatkan peluang untuk sadar di dalam kehidupan ini, sadar hatinya, melek, terbuka mata hatinya, bukan mata fisiknya saja. Jadi kalau ada orang mengijian kadang, bok kamari ko itu soal macam, dia dibuka mata batin. Pernah enggak ya? Kumpulkan ini syaratnya, bawa ini, bawa itu ya, dipangan, dibuka mata batin. Sebenarnya Rasulullah simpel aja kalau mau buka mata batin, dengan mata hati, mata yang ada di dalam jiwa itu. Kalau terbuka mata itu, itu tubuh orang yang terbuka mata batinnya itu akan jauh lebih segar. Bahkan kadang lebih muda daripada umurnya kelihatan. Ya. Karena yang menggerakkan dia bergerak tidak dengan badannya lagi, tapi dengan jiwanya. Itu berbeda. Orang kalaulah menggarik jiwa itu, ya, walaupun orang lain melihat dia kesusahan, bagi diri dia mudah sekali. Seperti yang Rasulullah SAW alami itu, sholatnya yang sampai membengkak kakinya itu, ya kan? Ya Rasul, bukankah dosamu sudah diampunkan? Kenapa engkau masih sholat sampai membengkak kakimu? Lama sekali berdirinya. Orang melihat kaki Rasul bengkak, sakit, susah, tapi yang Rasul sendiri apakah merasakan itu? Ya bagi Rasul santai saja. Kenapa? Karena beliau sholat dengan hatinya, dengan mata batinnya, bukan dengan mata fisiknya ini. Kalau dengan mata fisik ini ngantuk yang kita pikirkan, ya kan? Ya, masih kurang lalu. Berapa standar lalu sehari? 8 jam. Masih 5 jam, 3 jam lagi. Kadang ada orang nomor itu untuk beribadah itu dia ukur dulu. Gitu. Ada kita yang begitu, mudah-mudahan ada. Mudah-mudahan ada di sini itu. Orang-orang kurang lalu sehari, lalu lah dulu. Tidak. Rasulullah karena sudah terbuka mata hatinya, maka mata yang fisik ini bisa, kalau bahasa Surabaya, bisa dibanan. Bisa dibanan. Membanalah dulu mata hati itu kan. Mata fisik itu tunggu dulu. Bisa. Tapi kalau mata batin itu yang tertutup, yang tertidur, nah inilah masuklah ya pencuri yang sangat berbahaya. Ya, bukan barang-barang yang dicurinya, tapi apa? Keimanan kita yang dicuri. Nah, kan berbahaya tuh kalau lah iman dan yang dicuri. Berbahaya itu.
Akhirnya terjadilah apa? Kemaksiatan. Jadi artinya apa? Tidak ada satu keburukan pun terjadi. Perumpamaan tadi, tidak ada satu keburukan pun terjadi di muka bumi ini kecuali oleh hati-hati yang lalai. Yang lalai. Jadi apa? Mengeruk hasil bumi, mengeksploitasi misalnya kan. Hasil bumi tanpa memperhatikan alam lingkungan itu. Terjadi keburukan, terjadi fitnah, rusak alam. Jangan dikira itu hanya karena apa namanya? Karena ini faktor ekonomi, ini faktor. Tidak. Itu faktor kelalaian hati. Faktor apa? Kelalaian hati. Ya. Maka dikatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Ya. Maksud bima kasabat aidin nas ini apa? Apa yang teringat oleh Bapak Ibu ketika Pak membaca? Nyatalah kerusakan di daratan dan di lautan, ya, karena apa? Nah, kasabat aidin nas, apa yang diusahakan oleh tangan manusia. Tidakkah kita ingat ayat yang sering kita hafal? Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kan sama-sama kata kasabat tuh. Nah, laha ma kasabat itu artinya apa? Untuk diri itu apa yang dia kerjakan, dan atas diri itu apa? Maksudnya apa? Kalau perbuatan itu baik, diri itu dapat pahala. Kalau perbuatan itu buruk, maka diri itu mendapat dosa. Jadi soal apa yang dikerjakan oleh tangan manusia ini berhubungan dengan pahala dan dosa. Kalau dia buat kerusakan, berarti kerja apa itu tangannya itu? Kerja dosa. Kerja dosa. Walaupun dengan sekian aturan, kami tidak melanggar aturan negara. Kami sesuai dengan SOP-nya, ya. Kami sesuai dengan ininya. Tapi kalau sudah terjadi kerusakan, mesti yang hadir di situ adalah dosa. Atau orang-orang yang biasa berdosa terlibat di situ. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Hati-hati nih, ya, dalam hidup kita ini. Kita ini kalau orang yang biasa melakukan dosa, lalu masuk ke urusan-urusan duniawiyah, maka akan banyaklah terjadi kerusakan. Ya. Di kerusakan itu apa? Karena dosa manusia. Nah dosa itu kan matinya hati, tertutupnya mata hati. Maka harus dibuka. Dengan apa tadi? Dengan zikrullah, dengan hadirnya zikrullah, mengingat Allah SWT. Ya. Makanya bumi ini kata Allah dalam Al-Quran, dalam ayat lain dikatakan oleh Allah, ya, narithuha, kami wariskan bumi ini, mesti kata Allah, kan kami wariskan bumi ini kepada hamba-hamba kami yang soleh. Hamba yang soleh, yang akan mewarisi bumi. Apa maksudnya yang mewarisi bumi? Yang akan diberikan Allah pada akhirnya nanti. Bumi ini kekuasaan yang terbaik itu akan sampai di tangan orang-orang soleh. Yang terbaik itu kekuasaan di muka bumi ini adalah ketika di tangan orang soleh. Ya. Tapi kalau yang menjadi penguasanya adalah di batas bumi ini orang-orang yang melakukan kemaksiatan biasa, orang-orang kafir, maka tidak akan banyak kebaikan yang bisa dibuat di atas muka bumi. Justru sebaliknya banyak kerusakan. Jadi jangan dianggap sepele ayat zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kalau kita tidak ingin muncul kerusakan di atas muka bumi ini, maka hendaklah yang menangani bumi ini orang yang jauh dari dosa. Oleh karena itu standar nomor 1 kepemimpinan dalam Islam apa? Iman. Jangan kalian pilih orang-orang kafir walaupun saudara kalian sendiri menjadi pemimpin kalian. Jadi konsep besar. Jadi hanya gara-gara lalai hati dari zikrullah itu bisa membahayakan seluruh kehidupan ini. Itu sudah banyak buktinya di dalam Al-Quran. Banyak contohnya. Sebutlah pemimpin-pemimpin, orang-orang hebat dalam Quran yang dibinasakan Allah. Orang hebat tapi dibinasakan Allah. Karena apa? Karena kekafiran mereka. Tapi lihatlah model-model yang terbaik. Siapa model terbaik pemimpin dalam Quran itu diantaranya? Nabi Muhammad itu nomor 1.
Nabi Sulaiman, Nabi Daud, kan ada contohnya modelnya dalam Quran. Siapa lagi? Zulkarnain yang memimpin dengan keimanan. Maka dia menghadirkan banyak kebaikan. Tapi Ustaz, mana yang lebih baik? Nah, kadang-kadang dia ya, orang Muslim ya, tapi suka korupsi ya. Karena dibandingkan itu. Tapi orang non Muslim profesional. Ya. Muslim kok bandingannya tidak profesional. Ya. Kalau ada orang Muslim yang tidak profesional, kalau ada orang Muslim yang suka korupsi, itu belum lagi dia beriman dengan sebenarnya. Tapi kalau harus membandingkan antara mukmin dengan kafir, maka iman itu lebih baik. Ya. Berada di bawah kepemimpinan yang zalim itu ketika ulama berbicara tentang kepemimpinan orang-orang beriman itu, berada di bawah kepemimpinan yang zalim lebih baik daripada tidak ada pemimpin sama sekali. Ini orang beriman zalim. Bandingannya apa? Orang kafir. Jadi kecil orang kafir kok tidak ada track record keburukannya. Ya. Bagi ulama kita, kalau orang kafir naik itu tidak ada kepemimpinan itu. Ya, tidak ada. Tidak ada kepemimpinan itu. Ya, siapa yang akan memimpin orang beriman? Orang beriman juga. Tapi masalahnya orang beriman yang zalim. Bagaimana? Ya, tidak ada. Ya, itu lebih baik. Tapi yang terbaik apa? Tentu adalah dicari pemimpin yang beriman dan dia saleh. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah SWT. Jadi perkara zikrullah, hadir hidupnya hati dengan zikrullah sampai ke hal seperti itu. Maka Bapak Ibu boleh membaca sejarah misalnya Umar bin Abdul Aziz. Nantilah kita bicara Rasul. Umar bin Abdul Aziz saja adalah pemimpin yang tidak lama memimpin. Berapa tahun memimpinnya? 2,5 tahun. 2,5 tahun memimpin. Ya. Tapi dari Maroko sana, kata beliau, kamu carilah orang fakir yang meminta-minta di jalan dari Maroko sana sampai ke ujung Yaman sana. Ujung Maroko ke ujung Yaman. Pada jauhnya itu. Kalau membuka peta Bapak Ibu, Maroko itu ujung baratnya Afrika. Ya, Yaman tenggaranya Arab. Ya. Masuk Asia. Kamu boleh jalan dari Marrakesh, Maroko, ya, sampai ke Hadramaut, cari orang miskin. Tidak ada orang mau menerima zakat. Zakat dikumpulkan juga karena kewajiban, kan? Tapi membagikan zakat ini sangatlah susah di zaman itu. Harta Baitul Mal itu susah dibagikan, tidak ada orang mau menerima. Bahkan akhirnya harta Baitul Mal dibuatkan untuk siapa? Ini dalam 2,5 tahun beliau memimpin itu, dibuatkan untuk para pemuda yang belum menikah. Ada negara awak mau itu gini. Nah, alun menikah, lapor ke negara, biar negara yang ngasih biaya dia untuk menikah. Biaya baraleknya, biaya hidup. Ya. Apa lagi? Bahkan sampai burung-burung pun mendapatkan rezekinya dari Baitul Mal. Masih berlebih hartanya, wahai Amirul Mukminin. Kemana harus saya cari orang berhutang, lunasi hutangnya. Mau itu mana dulu tuh Baitul Mal itu. Saking berkahnya itu kepemimpinan beliau itu. Sudah kami lunasi hutang orang, masih berlebih. Cari para pemuda yang belum menikah, nikahkan mereka. Mas sudah dikerjakan, masih berlebih. Kau beli gandum, biji gandum, tebar di puncak-puncak bukit di negeri kita ini. Saya tidak ingin terdengar bahwa di negeri ini ada seekor burung mati kelaparan. Umar bin Abdul Aziz, memimpin berapa tahun? 2,5 tahun. Apa yang pertama diperbaiki oleh Umar bin Abdul Aziz ketika naik? Zikir, kalimat. Merubah cerita hari-hari yang biasanya ceritanya dunia, posisi, jabatan, apalagi harta segala macam itu. Mau batang bali tanah di sini. Kesatu ndak nyadu bara sekian kapling. Dari cerita yang itu dirubah menjadi tadi malam kamu sholat tahajud atau tidak? Sepekan ini sudah ada puasa atau belum? Di antara penguasa itu cerita yang dibangun. Zikru. Silakan baca sejarahnya. Tadi kepemimpinan yang dibangun dengan zikrullah itu menghadirkan kemaslahatan luar biasa. Bukan hanya untuk dirinya bersih jiwanya, tapi juga masyarakatnya menjadi
bersih jiwanya. Zikrullah. Dahsyatnya zikrullah kalau kita baca besar, luas zikrullah itu seperti itu. Ya, kan? Nah, sampai di situ dulu. Supaya kita mengerti bahwa ini bukannya soal menyucikan jiwa kita. Karena kita manusia ini hidup di tengah-tengah kehidupan yang tidak kita saja di situ. Ada manusia lain, ada makhluk Allah yang lain. Maka bersihnya diri satu orang itu akan mempengaruhi baiknya orang-orang yang di sekitarnya dan alam yang ada di sekitarnya, kehidupan secara keseluruhan. Karena Allah akan mewariskan kehidupan ini kepada siapa tadi? Orang-orang yang soleh. Bahwa hari ini ada orang-orang tidak soleh mengambil kepemimpinan di muka bumi, itu bagian dari ujian Allah. Tapi keyakinan pada ayat yang mengatakan bahwa Allah mewariskan kepemimpinan di muka bumi pada orang soleh membuat sampai hari ini orang-orang yang beriman, yang sempurna imannya, terus menunggu janji Allah itu. Tidak pernah putus asa. Tidak pernah putus asa. Oh, naik aja non zolim baru, non zolim aja baru, non zolim baru. Tidak pernah putus asa. Karena janji Allah mesti ada titiknya nanti, apa? Kepemimpinan itu berada di tangan orang-orang yang soleh. Tinggal kita dikatakan Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah apa yang di dalam jiwa mereka. Dalam jiwa apa? Rubah yang di jiwa kita ini, taubatkan diri kita ini, bersihkan, hentikan segala dosa dan kelalaian, maka Allah akan rubah nasib kaum. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan di pagi ini, bahwa kebersihan diri kita, kesucian jiwa kita tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk kehidupan ini secara keseluruhan. Maka yang ringan-ringan yang sudah diajarkan Rasul untuk dibiasakan, ayo kita biasakan mirip-mirip itu, zikir-zikir itu. Kalau bisa naik levelnya sampai kepada yang butuh kesabaran yang sangat besar. Semoga Allah beri kita taufik dalam segala kebaikan, dan Allah jauhkan kita dari segala keburukan dan mara bahaya di dunia, terlebih-lebih lagi di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.